Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke mata kuliah IoT. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan protokol yang digunakan menggunakan Bluetooth. Nah, sebelum ke praktek menggunakan Bluetooth, kita bahas dulu sejarahnya. Jadi, Bluetooth dikembangkan pada tahun 1990 dan awalnya digunakan untuk menggantikan kabel yang terhubung ke perangkat elektronik. Standar Bluetooth pertama kali diperkenalkan oleh Bluetooth Special Interest Group atau SIG. Nah, Maaf dan Pak, sejak itu Pak, perkembangan yang signifikan. maaf Pak, Oke, Eh, belum di share screen ya Pak? oh baik. Eh, Paling pakai ini aja ya, pakai whiteboard aja. Saya lupa itu ngebuat ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita pertama yaitu protokol pengenalan. Yang kedua, arsitektur apa saja terkait dengan Bluetooth. Jadi sekilas saja sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah versi Bluetooth. Yang keempat adalah Bluetooth Low Energy. Yang kelima, profil Bluetooth. Nah, ini sekedar teori sebenarnya, nanti pada pembahasan kali ini langsung ke praktek. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu Bluetooth, kemudian arsitektur Bluetooth itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah versi Bluetooth. Yang keempat adalah Bluetooth Low Energy atau BLE. Yang kelima adalah profil Bluetooth. Nah, saya ulang. Jadi Bluetooth itu sejarahnya mungkin saya bacakan saja, itu poin-poin yang akan dibahas. Nah, sejarah perkembangan Bluetooth itu dikembangkan pada tahun 1990. Jadi awalnya digunakan untuk menggantikan kabel menghubungkan perangkat elektronik. Nah, keunggulan Bluetooth sebagai protokol komunikasi nirkabel yang menawarkan konektivitas nirkabel yang cepat, hemat energi, dan memiliki jangkauan yang memadai. Nah, sejarah Bluetooth. Kemudian dari segi arsitektur, nah arsitektur Bluetooth ini dibagi, ada yang namanya Bluetooth Host Controller. Arsitektur Bluetooth terdiri dari Bluetooth Host Controller, kemudian ada Bluetooth Link Manager, kemudian Bluetooth Baseband, kemudian ada Bluetooth Radio atau RF. Nah, arsitektur Bluetooth ini terbagi menjadi empat, yaitu ada Bluetooth Host Controller Interface, kemudian ada Bluetooth Link Manager, kemudian ada Bluetooth Baseband, yang selanjutnya adalah Bluetooth Radio RF. Nah, untuk Bluetooth Host Controller atau Interface, disingkat HCI, adalah antarmuka yang menghubungkan lapisan perangkat keras atau host controller dengan lapisan perangkat lunak. Jadi yang HCI ini menghubungkan antara perangkat keras hardware dengan softwarenya. Kemudian Bluetooth Link Manager atau LM, nah ini mengatur proses pemrosesan sinyal, kemudian pengelolaan tautan, pengaturan keamanan dan manajemen daya. Nah, Bluetooth Link Manager. Kemudian Bluetooth
baseband. Bluetooth baseband ini mengatur komunikasi fisik melalui radio Bluetooth. Kemudian Bluetooth radio atau RF bertanggung jawab untuk mentransmisikan dan menerima data melalui gelombang radio. Ini arsitektur Bluetooth. Kemudian versi Bluetooth. Nah, setiap versi Bluetooth menawarkan perbaikan fitur dibandingkan versi sebelumnya. Misalkan versi Bluetooth 2.0 itu mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Nah, setelah itu ada Bluetooth versi 4.0. Ya, biar ada gambaran saya tulis di sini versi Bluetooth. Ada versi Bluetooth 2.0. Misalnya versi Bluetooth 2.0. Kemudian Bluetooth 4.0. Selanjutnya adalah Bluetooth 5.0. Nah, Bluetooth 2.0 ini mendukung kecepatan transfer data lebih tinggi. Nah, waktu awal 2.0. Kemudian Bluetooth 4.0 memperkenalkan Bluetooth Low Energy atau disingkat dengan BLE dan hemat energi. Ini kecepatannya tinggi, kemudian upgrade-nya ternyata Bluetooth 4.0 disebut dengan BLE, dia lebih memperkenalkan yang hemat energi. Nah, selanjutnya ada Bluetooth 5.0 yaitu meningkatkan kecepatan di sini. Nah, meningkatkan kecepatan, jangkauan, kemudian kapasitas. Kemudian ya, kayaknya dari sana. Dari sana. Yang punya kita yang pasti. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang tadi saya ulang, jadi untuk Bluetooth 2.0 itu lebih kepada kecepatan data. Kemudian 4.0 ini BLE atau Bluetooth Low Energy. Lebih menghemat daya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke poin 4 yaitu Bluetooth Low Energy. Nah, Bluetooth Low Energy ini dikembangkan untuk beberapa aplikasi IoT karena membutuhkan konsumsi daya yang rendah. Nah, Bluetooth ini dirancang untuk mengirim dan menerima data dengan menggunakan daya efisiensi yang sehingga memungkinkan perangkat IoT untuk bertahan dalam waktu yang lama dengan baterai yang lebih kecil. Untuk kenapa kita menggunakan protokol Bluetooth Low Energy, yaitu ini mempunyai daya rendah, kemudian sangat efisien. Kemudian untuk karakteristik sendiri BLE jangkauannya lebih pendek, latensinya rendah, dan jangkauannya pendek. Jadi BLE juga memiliki profil khusus untuk berbagai jenis IoT. Kemudian perbedaan antara Bluetooth klasik dan Bluetooth Low Energy, untuk aplikasi membutuhkan transfer data yang lebih besar dengan konsumsi daya yang lebih tinggi. Itu untuk Bluetooth klasik. Jadi membutuhkan transfer data yang lebih besar dan konsumsi daya yang lebih tinggi. Sedangkan untuk BLE tadi dirancang untuk aplikasi yang kebutuhan daya rendah dan transfer yang lebih kecil. Nah, jadi versi Bluetooth itu yang ada yang klasik. Di sini saya gambar lagi.
Bluetooth klasik, kemudian BLE atau Bluetooth Low Energy. Nah, untuk Bluetooth klasik yang tadi saya sebutkan yaitu untuk transfer data yang lebih besar, memiliki daya yang lebih besar juga. Nah, untuk kebutuhan IoT itu menggunakan BLE atau Bluetooth Low Energy. Karena yang dibutuhkan untuk IoT itu eh, daya rendah, daya rendah dan transfer lebih cepat. Nah, kemudian Bluetooth Generic Attitude Profile atau GAT. Nah, di sini. Jadi GAT adalah profil yang digunakan untuk mengatur komunikasi data antara perangkat Bluetooth yang terhubung. Jadi ini untuk mengatur komunikasi data antara perangkat Bluetooth yang terhubung. Terhubung. Kemudian eh, profil Bluetooth khusus yaitu khusus IoT. Untuk aplikasi IoT ada profil Bluetooth khusus penggunaannya. Misalnya generik yang tadi yang biasa digunakan untuk IoT yaitu GAV atau Generic Access Profile yang mengatur akses dan pengaturan perangkat, dan Generic Attribute Profile atau GATT yang digunakan untuk mengirim data atribut antar perangkat. Nah, itu untuk teori terkait Bluetooth. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba IoT menggunakan Bluetooth. Saya coba stop screen. Mulai untuk prakteknya seperti biasa. Seperti biasa kita, karena di sini kelihatannya cuma satu layar, sebenarnya ini di atas ada menu file new sketch. Nah, menu-menunya untuk di Windows ini ada di atas, untuk ada file, ada edit, sketch sama tools. Nah, di sini ya seperti biasa di sini ada dua fungsi, ada fungsi setup dan fungsi loop. Nah, yang pertama kita lakukan adalah karena di Arduino itu sudah ada library-library-nya, kita coba file, ambil contoh, example, kemudian Bluetooth, ya, Bluetooth serial, serial kita ambil contoh untuk yang bawaan Arduino-nya. 。 . 。 . 。. . 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
Nah, di sini bisa diambil sebenarnya codingan ini diambil dari, saya ulang, file example, kemudian Bluetooth serial. Setelah itu pilih serial to Bluetooth. Jadi kita akan mengirim serial dari serial di sini, serial monitor. Nah, yang di sini ini ada serial, kemudian akan dikirim lewat Bluetooth. Menggunakan di sini kita menggunakan library Bluetooth serial.h, kemudian ini cons karakter yang Bluetooth 1234 default. Setelah itu string device name. Nah, Bluetooth yang akan kita namain namanya apa? Di sini contohnya ESP32 Bluetooth Slave. Nanti ketika dieksekusi di HP teman-teman muncul nama ESP32 Bluetooth Slave. Nah, di sini kemudian dicek config-nya harus enable. Kemudian ini untuk pengecekan Bluetooth apakah sudah enable atau disable. Nah, setelah itu di fungsi bawah Bluetooth serial, serial titik Bluetooth titik koma. Nah, di sini ada serial begin. Kita pakai port 115200 karena mempunyai kecepatan lebih bagus. Di sini serial Bluetooth begin, device name-nya ini. Kemudian serial printf nanti muncul di serial dengan nama device name is device. Nah, setelah itu pin di sini loop. Jadi di sini untuk setup kita pakai munculin dulu serialnya, yang dipakai di mana, kemudian di loop. Ini di bagian loop di sini ada serial available. Jadi dicek dulu apabila serial available, maka serial Bluetooth write, serial read. Jadi kiri tulis, kemudian serial baca. Jadi dikirim baca. Kemudian if di sini serial masih tentang available, serial, kalau yang ini dikirim ke Bluetooth ke HP-nya. Nah, kalau di sini serial write nanti ditampilkan di layar. Nah, kemudian kita coba eksekusi. Nah, sebelumnya dicek dulu di sini, pastikan connect ke hardware kita. Contoh yang kita pakai ESP32 jenisnya UVC. Kemudian pakai port USB serial 001. Di sini address kita buka. Saya akan coba remote HP. Saya coba tampilkan handphone saya akan munculkan.
Nah, sebelumnya di sini saya tampilkan untuk pengecekan Bluetooth-nya. Kita scan. Nah, posisi di sini ada ISP32 Bluetooth Slave yang tadi kita namain. Kita konekkan. Oke, masuk ke aplikasi buat membaca Bluetooth, serial Bluetooth terminal. Kita cek device-nya. Ini Bluetooth, klik connect. Setelah itu kita connect. Nah, di bawah udah ada tulisan connected. Saya coba kirim. Ini cara munculin yang satu lagi. Nah, saya coba screen desktop. Nah, di sini yang sebelah kiri itu adalah Bluetooth yang di HP saya. Nah, yang sebelah kanan di sini kan tadi ada nama device. Device-nya ini SP32 strip Bluetooth Slave. Nah, tadi udah di-connect di saya lihat dulu. Nah, ini ada nama ISP32 Bluetooth Slave. Ini dihasilkan dari ESP32-nya. Kemudian setelah itu saya coba hapus. Nah, di sini bisa komunikasi yang di kanan ini untuk eh, hasil dari nih, saya coba ketik dari. Nah, otomatis ketika kita klik testing ngirim ke Bluetooth ini ke hardware-nya. Kita coba kirim. Nah, terkirim di ESP32-nya melalui terminal. Kemudian kita coba balas. Nah, jadi komunikasi dua arah. Jadi chatting ini menggunakan tadi Bluetooth Low Energy. Di sini pakai Bluetooth to serial. Jadi yang di ESP32-nya kita pakai library include Bluetooth to serial. Jadi dari sini dikirim ke serial. Jadi serial ini dikirim ke Bluetooth. Kemudian di sini ada string device name Bluetooth ESP32, kita namain apa bebas. Di sini untuk mengecek nama Bluetooth-nya. Kemudian di sini yang point setup serial begin kita pakai port 115200 serial Bluetooth device name. Nah, kemudian di sini cara bacanya tadi di loop. If serial available, kemudian read dibaca tadi. Kita coba lagi dari sini. Jadi bisa chatting antar Bluetooth. Nah, selanjutnya kita akan modifikasi terkait dengan selanjutnya tes seperti biasa kita akan menggunakan sensor yang standar. Kita akan pakai sensor suhu, kemudian RAID. Kemarin kita udah coba pakai Telegram, kemudian web, kemudian WebSocket. Selanjutnya kita akan menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth ini cukup mudah kita bawa. Kemudian untuk menjalankannya di HP untuk mengetes kita install Bluetooth to serial. Ini yang warna kuning, yang kuning. Nah, kita coba ke step selanjutnya ke
apa namanya, ke yang LED. Selanjutnya di sini kita akan coba tadi Bluetooth serial, kemudian kita pakai sensor DTH11. Sini define DTH11. Jadi rencananya hasil dari sensor tersebut akan dikirim ke Bluetooth. Hasil dari suhu dan kelembabannya. Kita pakai DTH11, kemudian pakai pin 4. Jangan lupa ketika pakai sensor kita harus masukkan dulu itunya, library-nya. Nah, setelah itu eh, yang paling mendasar yaitu kita panggil DHT pin, pinnya berapa, kemudian tipenya berapa. Ini untuk mengeksekusinya. Kemudian dari sensor tersebut itu menghasilkan temperatur dan kelembaban. Kita buat dulu tipe datanya temperatur, kita kasih plot, kemudian kelembaban kita plot. Nah, setelah itu kita tambahkan, coba nanti kita akan sekaligus mematikan, selain menggunakan sensor DHT11, kita akan pakai yang paling mudah yaitu pakai LED pin. Nah, kemudian kita pakai ini untuk milisecond, jadi untuk melihat waktu temperatur di publish. Kemudian setelah itu kita buat fungsi untuk pengecekan apakah sensor tersebut jalan, pengecekan ini init BME. Jadi untuk yang kemarin ini untuk mengecek apakah sensor kita berjalan dengan baik. Di sini kita pakai float humidity, kemudian ini DHT, ini DHT read humidity. Biar agak gampang kita simpan di setup lah, di bawah setup. Ini plot humidity di read, hasil dari kelembaban kita masukkan ke humidity. Kemudian hasil dari temperatur kita masukkan ke nama temperatur. Nah, hasil ini kita cek if is none. Jadi apabila kelembaban dan atau temperaturnya tidak terbaca, ini dibaca, maka munculkan gagal membaca. Jadi sensor tidak terbaca. Jadi ini untuk mengecekkan fungsi. Setelah itu di pengecekan, kemudian di setup, kita pin mode, ini LED pin 25, kemudian pin outputnya read. Setelah itu kita panggil fungsinya, fungsi untuk pengecekan, ini init BME. Jadi kita baca di sini init fungsi untuk membaca sensor. Nah, setelah itu kita pakai lagi ini untuk membaca dari segi hardware. Ini untuk selanjutnya kita membuat fungsi untuk hasil sensornya dikirim. Di sini kita buat fungsi get sensor reading, HT temperatur. Nah, setelah itu kita mulai di loopnya. Mesin long charm.
milis, milisecond. Kemudian kita cek. Nah, di sini if current millisecond, kemudian dikurangi previous milis. Nah, dikurangi 0, ini kita kasih 0, lebih besar sama dengan interval, lebih besar sama dengan 2000, maka previous milis sama dengan current milis. Nah, di sini kemudian get sensor reading. Nah, panggil, setelah itu temperatur string temperatur. Jadi nanti temperatur string ini, temperatur string diambil dari string temperatur, temperatur diambil dari get sensor. Nah, ketika dipanggil get sensor ini akan menghasilkan temperatur. Nah, dibuat string ini di suhu derajat Celcius, kemudian ditambah. Ini kalau teman-teman terbiasa bahasa C, tanda kutip, jadi ini string tambah string humidity kelembaban. Nah, setelah itu ini belum dipakai, saya komen aja dulu. Nah, setelah itu kita membaca ini. Nah, dari sini serial Bluetooth print temperatur home, kemudian Bluetooth print. Nah, ini untuk dikirim ke Bluetooth. Jadi nanti ada temperatur string, kemudian ini ada yang dikirim tadi serial Bluetooth. Serial Bluetooth di mana diambil? Dari atas, dari serial Bluetooth. Nah, ini Bluetooth serial Bluetooth, dikasih nama serial Bluetooth, serial BT. Nah, setelah itu kita buat tadi, ini untuk pengecekan. Ini untuk pengecekan serial available. Kemudian kita akan pengecekan Bluetooth itu sendiri. Jadi ini untuk ini yang ini nih. Kita modifikasi. If serial Bluetooth available, kemudian karakter incoming serial Bluetooth read. Kemudian message. Nah, sekian. Kemudian kita baca lagi ini untuk kemudian di sini ada fungsi message. Jadi nanti ketika dikirim dari Bluetooth LED underscore on, maka akan apa namanya menghidupkan lampu. Nah, apabila LED underscore off, maka mematikan lampu. Jadi ini dibaca dari, jadi caranya gini, ini bacanya kontrol lampu, kemudian ini untuk sensor temperatur. Nah, kita coba dulu. Nah, di sini masih ada yang error. Temperatur string. Ini masuknya kemana? Nah, pasti di sini belum ada apa namanya inisialisasi. So, kita kasih di sini temperatur string sini. Kemudian string message. Kita cek lagi. Saya hapus dulu ininya.
nah belum dipakai. Sepertinya sudah tidak ada yang error. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan, kita akan coba bareng-bareng. Mungkin teman-teman lihat di kamera saya sudah muncul ini. Di sini kita pakai LED pin 25. Kemudian kita pasang di sini tadi DTH 4, pasang di pin 4. Nah, di sini saya pasang sensor DHT11 di pin 4. Kemudian ini sensor LED. Kita coba upload. Kemudian saya akan share screen yang bagian tadi, bagian dari segi HP-nya. Nah, ya. Nah, sebelah kanan saya di sini ada codingan yang tadi, kita hapus dulu. Nah, sebelah kiri saya ini HP yang sudah dikonekkan ke Bluetooth. Nah, di sini tadi perintahnya, nah, untuk di terminal itu sendiri,
Nah, di sini jadi tadi itu yang pertama yang tadi saya komen ini belum dikirim lewat Bluetooth dulu. Nah, di sini temperatur tidak terbaca. Nah, kita coba komunikasi dua arah. Nah, di sini kan ada yang namanya LED on. Nah, kita coba ketik di Bluetooth-nya LED underscore on. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di kamera saya itu sudah nyala karena di bawah sini diketik LED on. Nah, kemudian kita akan coba LED, kita akan matikan LED si off. Oh, salah ketik off. Nah, coba teman-teman diperhatikan di sini udah bisa mati. Nah, untuk pengembangan selanjutnya nanti bisa untuk mengakses remote control biasanya pakai Bluetooth. Kurang lebih konsepnya sama. Jadi ketika kanan kiri pakai tombol kanan kiri atau belok lewat komen di sini bisa otomatis koneksinya lewat Bluetooth. Jadi di sini nggak ada yang namanya koneksi wireless. Kalau kemarin kan kita coba praktek menggunakan koneksi wireless. Nah, kalau yang sekarang cukup lebih mudah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan coba dari sini menggunakan fitur. Ini kan baru sekedar apa namanya blank. Nah, gimana caranya untuk dikonversikan jadi si suhu tersebut di sini kalau teman-teman lihat temperaturnya kurang kebaca, saya coba geser-geser ininya. Set. Jadi kadang terbaca kadang tidak ini. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup kita coba membuat aplikasi sederhana. Ya, coba yang terakhir. Di sini ada aplikasi mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi ada cara mudah untuk membuat aplikasi berbasis Android. Tinggal drag and drop. Nah, di sini saya perkenalkan AI App Monitor. Nah, MIT. Nah, MIT App Inventor ini untuk ngebuat aplikasi berbasis Android yang tinggal drag and drop. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik apps. Nah, ini udah ada. Kemudian register pakai email. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas sedikit. Yang untuk lebih jelasnya nanti saya kasih link untuk teman-teman mempelajari lebih lanjut terkait dengan MIT App Monitor ini. Nanti saya kasih link YouTube-nya. Karena kalau
belajar sendiri biasanya tanpa ada acuan suka ngacak kemana-mana. Nah, di sini sedikit saya terangkan. Ini ada beberapa garis gitu, beberapa blok. Di sini ada project, my project, start new project, dan lain sebagainya. Sini tinggal drag and drop buttonnya apa, diklik button di sini, kemudian checkbox, kemudian data maker, image, label, kemudian di sini ada layout, ada media, kemudian ada menu maps untuk map, kemudian ada sensor dan lain sebagainya. Nah, setelah dikonfig di sini, kanan kiri sini jadi di screen ini display, kemudian dipasang adalah horizontal arrangement, kemudian saya pasang ini horizontal arrangement, kemudian di speaker. Nah, setelah itu blok di sini kalau teman-teman pernah melihat sama pengkodingannya sama kayak halnya apa namanya objek block. Jadi tinggal apa di sini when. Nah, di speaker, kemudian speakernya apa, before setnya apa. Nah, nanti kurang lebih jelasnya di sini. Itu saya cek dulu. Kalau mau yang belajar Nah, dari awal banget, di atau sini sesi itu ada sudah awal sebenarnya, kemudian di untuk mempelajari lebih resipi lanjut. buat gitu. Jadi kualitasnya dari kamarnya dan tugas, pokoknya ada catatan buat ngasih tugas apa. Bentar, teman pertama nih. Itu saya ada ngasih tugas ya, ada Nah, di sini jadi teman-teman bisa cek kalau untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan APP Inventor. dan nantinya pengembangan MIT Ini yang untuk membedakan adalah mempermudah. Jadi kalian bisa dicek di sini nih, udah ada playlistnya. Nah, sekarang kembali kepada ini. Saya udah ngebuat khususnya buat tadi apa namanya ngebuat untuk menampilkan di app Android-nya. Sekarang kita publish. Di sini ada connect AI companion atau publish to gallery. Ini di sini ada kalau connect AI companion ini tanpa mempublish APK. Nah, kalau build ini langsung ke APK atau AAB. Nah, saya akan coba AI companion. Sebelumnya saya coba dulu yang Android-nya yang ini. Nah, saya coba dulu. Bentar, dikit lagi. Hai companion. Sini kita coba dari screen mirror. Nah, ini hasilnya. HP monitor kita connect, kita cek dulu di sini udah terkoneksi belum. Ini untuk monitor pakai baut LED 9600. Kita cek. Nah, di sini temperaturnya 15. Nah, kita cek ke app ini. Connect tadi BTS Lab. Nah, jadi ini temperatur diambil dari koneksi ini udah agak benar jika kayaknya.
Nah, dari sini diambil, kalau teman-teman perhatikan, komoditinya 57%, kemudian temperaturnya 27,20%. Jadi dari Bluetooth ini temperatur yang tadi kita kirim ini untuk pengecekan, kemudian kita kirim ke eh, kalau di sini buat menampilkan di layar. Nah, kalau yang serial Bluetooth ini dikirim ke app yang tadi. Jadi kita sebenarnya udah bisa membuat sebuah IoT menggunakan Bluetooth, kemudian ditampilkan menggunakan koneksi Bluetooth dengan APK. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kali ini terkait dengan protokol IoT menggunakan Bluetooth. Tadi sebelumnya saya review dari mulai awal teori-teori tentang Bluetoothnya apa, kemudian versi berapa, kemudian yang cocok untuk IoT itu kita menggunakan Bluetooth BLE, Bluetooth Low Energy. Karena kenapa? Karena Bluetooth Low Energy ini hanya memerlukan koneksi daya kecil, kemudian daya rendah, kemudian kecepatan tinggi, kemudian cukup tinggi. Nah, setelah tadi kita menggunakan koneksi Bluetooth, kita coba koneksikan dasar untuk mengkonekkan Bluetooth. Tadi kita coba chatting lewat Bluetooth. Nah, setelah berhasil tadi, selanjutnya kita membuat aplikasi Android. Kita pergunakan yaitu Android app. Tadi mana? Tadi yang kita gunakan adalah Android app. Nah, di sini sini serial, kemudian yang sebelah kiri saya aplikasi Androidnya. Kita menggunakan cara cepat untuk menggunakan app berbasis Android menggunakan MIT App Inventor. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tadi belajar lewat YouTube terkait dengan App Inventor. Nah, kalau dalam hal ini saya hanya apa namanya sharing gitu, cara cepat membuatnya. Mungkin eh, itu pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya tutup, karena udah waktunya maghrib, mungkin daerah Jogja sudah dari tadi. Saya coba absen terlebih dahulu sebelum saya tutup. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya lanjut ke absensi. Abdallah Hujaifi. Abdallah di sini ada Abdallah Hujaifi. Tidak ada. Atta Esa Nugraha. Oke, ada. Doni Wahyudi. Siap, hadir Pak. Padley Martelu Manulu. Ada ini. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Leoni Firdaus. Maman Sulaiman. Hadir, Pak. Reja Nur Arifin. Ada Reja Nur Arifin di sini. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Ada Rifki Setiawan. Rifki Algi. Nggak ada ya Rifki Algi. Singgi Prasetyo. Hadir, Pak. Oke, Rifki Setiawan ada.
Tovan Firdaus, ada yang belum di absen? Oh, udah jam. Reja, mantap tadi Reja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. makasih Pak.